Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan dasar komputer, yaitu hardware komputer. Nah, sebelum kita mulai, kita akan bahas dulu unsur-unsur komputer. Komputer itu mempunyai beberapa unsur yang sangat penting. Satu, ada hardware, kemudian software, dan brainware. Hardware itu adalah perangkat keras komputer, sedangkan software itu adalah perangkat lunak komputer atau program atau aplikasi yang ada di komputer. Kemudian brainware ini adalah operator, manusia yang mengoperasikan komputer itu. Ketiga unsur ini saling berkaitan. Sama pentingnya hardware tanpa software ya seperti komputer mati, jadi tidak bisa digunakan. Kalau software tanpa hardware, jadi aplikasi itu tidak ada wadahnya, mau dibuat apa. Jadi hardware dan software ini saling terkait. Kemudian ada hardware, ada software, tidak ada brainware juga sama. Jadi komputer itu yang mengendalikan, yang mengoperasikan siapa kalau bukan brainware-nya. Ya, jadi ini adalah tiga unsur penting dalam komputer. Nah, sekarang hardware. Hardware itu adalah perangkat keras komputer yang berwujud fisik. Artinya bisa dipegang, bisa dipindah, bisa dilihat. Jikalau ada kerusakan, otomatis nanti bisa diganti yang baru atau bisa diservis. Nah, pembagian hardware berdasarkan fungsinya. Ini adalah bagan jalannya informasi yang ada di komputer. Ya. Mulai dari input device, kemudian proses device, ada output device. Input device ini adalah perangkat masukan komputer. Ya. Jadi data yang akan dimasukkan ke komputer itu harus melalui input device atau perangkat masukan. Kemudian data itu akan diproses di perangkat pemrosesan atau proses device. Hasilnya nanti akan dikeluarkan melalui output device atau perangkat keluaran. Input device atau perangkat masukan adalah semua perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Contohnya adalah keyboard. Keyboard adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data berupa angka atau huruf. Nah, keyboard juga bisa difungsikan untuk memberikan perintah kepada komputer. Contohnya membesar dan mengecilkan suara. Terus ada juga yang meredupkan atau mencerahkan monitor. Bahkan ada yang bisa dipakai untuk mematikan komputer. Itu adalah keyboard. Nah, keyboard itu mempunyai beberapa tombol. Ya. Ada yang disebut dengan tombol ketik. Ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan tombol fungsi. Terus ada yang disebut dengan tombol kontrol. Terus ada yang disebut dengan tombol numerik. Ya. Ini adalah contoh video keyboard. Bisa kalian lihat di sini. Ya, ini. Nah, input device selanjutnya yaitu mouse. Mouse adalah salah satu alat yang dipakai untuk menggerakkan pointer di layar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah mouse. Nah, mouse itu mempunyai beberapa cara penggunaan. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan klik, ada yang disebut dengan klik kanan, kemudian ada istilah double klik, ada istilah drag. Itu adalah beberapa istilah cara menggunakan mouse. Kalau klik kiri ya, itu untuk memilih objek. Kalau klik kanan itu biasanya untuk membuka kotak dialog seperti ini ya. Nah, oke.
Kemudian ada double click. Double click itu untuk mengaktifkan atau membuka program. Kemudian ada istilah drag. Drag itu menggeser objek. Drag itu isinya ada klik mouse, tahan ya mouse, kemudian menggeser mouse. Contoh selanjutnya yaitu scanner. Scanner itu adalah alat pemindai, merupakan peralatan input yang berfungsi untuk mentransfer atau mengonversi gambar, foto, teks manual menjadi data digital sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Contoh selanjutnya yaitu mic atau mikrofon. Adalah alat yang berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan ke dalam memori komputer. Mic hanya digunakan untuk memasukkan input suara. Penggunaan mic memerlukan alat perangkat keras tambahan ya, untuk menerima input suara. Nah, perangkat tambahan tersebut disebut dengan sound card atau speaker. Contohnya lagi adalah webcam. Webcam merupakan kamera real time yang menggambarkan keadaan pada saat itu, sehingga gambarnya bisa diakses atau dilihat secara langsung melalui koneksi internet dengan menggunakan aplikasi video call. Itu adalah webcam. Nah, sekarang proses device. Proses device ini adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait secara bersama-sama, mengubah masukan menjadi keluaran. Atau proses device itu adalah tempat mengolah data pada komputer. Ya. Di mana itu tempat mengolah datanya? Di CPU atau Central Processing Unit. Di CPU ini data diolah ya, dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah informasi yang penting. Nah, hasilnya nanti akan dikeluarkan di output atau perangkat keluaran. Nah, CPU itu terbagi menjadi 3 fungsi. Fungsi ALU, Arithmetic Logical Unit. Jadi semuanya yang berhubungan dengan perhitungan atau logika itu dilakukan di CPU. Kemudian ada fungsi CU, Control Unit. Jadi Control Unit ini fungsinya untuk mengendalikan seluruh kerja komputer. Kemudian fungsi register, semacam memori ya, operan-operan. Jadi misalnya begini, contohnya begini. Kalau kita masuk ke dalam stadion itu kan ada loket. Loket masuk ya. Jadi semakin banyak loket masuk, semakin cepat pula kita akan masuk ke dalam suatu ruangan. Semakin besar memorinya, maka komputernya juga akan semakin cepat. Nah, contohnya proses device antara lain 1. Motherboard atau mainboard, merupakan perangkat komputer yang digunakan sebagai tempat untuk memasang atau meletakkan seluruh rangkaian sistem komputer. Jadi motherboard ini adalah papan tancapnya komponen-komponen yang ada di komputer, seperti prosesor, chipset, RAM, hard disk, VGA, LAN card, sound card, dan lain-lain. Kemudian contohnya yang selanjutnya yaitu prosesor. Prosesor itu adalah sebuah chip ya, yang merupakan otak dan pusat pengendali berbagai perangkat lain, sehingga komputer dapat bekerja dengan baik ya. Jenis prosesor itu banyak, berdasarkan pabriknya ada Intel, kemudian ada prosesor AMD, ada Apple, Cyrix, IBM, dan lain-lain. Itu adalah prosesor. Contoh selanjutnya yaitu memori. Memori itu adalah tempat menyimpan data sementara pada komputer. Jadi semakin besar memorinya yang disediakan di komputer tersebut, maka komputer itu biasanya juga akan semakin
cepat. Memori ini ada dua, ada yang disebut ROM, kemudian ada yang disebut dengan RAM. ROM itu adalah read only memory, RAM itu adalah random access memory. Nah, ini adalah contoh ROM, read only memory. Itu adalah jenis memori yang tidak akan hilang, walaupun komputernya mati tidak akan hilang memorinya. Ya. Nah, memori ini biasanya disebut dengan BIOS, Basic Input Output System. Nah, BIOS itu bisa kita lihat kalau di awal kali booting ya, biasanya ditekan F2 atau del F1 atau F12 itu akan keluar settingan BIOSnya. RAM, Random Access Memory, adalah jenis memori yang isinya dapat diganti selama komputer hidup. Tapi kalau komputer mati, ya, isinya RAM itu juga akan hilang. RAM ini bisa diganti jikalau rusak. Jadi contohnya macam-macam RAM itu. Ada yang DDR1, DDR2, DDR3, SODIMM, kemudian hard disk. Hard disk ini adalah media penyimpan pada CPU. Kemampuan sebuah hard disk biasanya ditentukan oleh banyaknya data yang bisa disimpan dan dapat dipanggil kembali pada waktu yang singkat. Ada yang hard disknya bentuknya macam-macam ya. Ada yang tebal, ada yang ATA, ada yang SATA, ada yang tebal, ada yang tipis ya. Jadi hard disknya PC dengan hard disknya laptop itu berbeda. Kalau di PC yang kita jumpai sehari-hari itu agak tebal. Kalau di laptop itu hard disknya tipis dan kecil. Sekarang hard disk sekarang itu ada yang seperti flash disk, SDD ya, hard disk SDD. Itu bahkan lebih cepat lagi itu. Output device itu adalah perangkat keluaran, yaitu peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data ya, dan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, atau gambar. Contohnya adalah monitor. Monitor ini merupakan peralatan keluaran yang berfungsi untuk menampilkan data, gambar, ya, informasi-informasi. Monitor itu berdasarkan teknologinya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada yang disebut CRT, cathode ray tube, ada yang disebut LCD, ada yang disebut dengan LED. Printer ini adalah output device ya, yang berfungsi sebagai alat untuk mencetak hasil informasi dari komputer. Biasanya medianya menggunakan kertas ya. Nah, printer itu dibagi menjadi 3, ada inkjet, ada dot matrix, ada laserjet. Kalau inkjet itu menggunakan tinta isinya, kalau dot matrix ini biasanya menggunakan karbon ya. Biasanya di kasir-kasir yang berbunyi krik 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 gitu ya. Kemudian laserjet ini sudah pakai serbuk ya, isinya pakai serbuk. Ini printer yang kecil-kecil. Ada yang printer yang besar yang digunakan untuk mencetak banner, itu namanya plotter ya. Itu medianya bukan kertas lagi, itu ada sendiri nanti medianya. Speaker ini peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan suara. Jadi yang dari mic tadi diolah, diproses ya, di pemrosesan, kemudian dikeluarkan dalam bentuk suara. Alatnya ini namanya speaker. Kemudian proyektor, LCD proyektor, hampir sama dengan monitor. Tapi proyektor ini harus menggunakan objek lain atau media lain untuk menerima gambar. Contohnya misalnya harus ada layarnya atau harus ada temboknya. Untuk apa? Untuk menangkap gambar itu tadi. Layarnya pun harus terang atau putih. Kalau gelap biasanya gambarnya agak sulit dilihat ya. Itu saja anak-anak materi kali ini. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi kita. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.